Wah halal terus. Kenapa halal ini? Apa halal ini? Halal ini ya jalan menuju kebaikan sampai kita selamat di akhirat nanti masuk dakhalal jannah. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dunia? La fi dunia la fil akhirah. Enggak di dunia bisa selamat karena kita mengerjakan apa-apa yang halal. Terus thayyiban wa mubarakan dan seterusnya kata. Ada perbuatan yang kita kerjakan ini manfaat. Terutama sholat, khusyuk dan seterusnya. Ditambah-tambahkan dengan sunnah segala macam. Lah, ibadah ini yang menjadikan seorang itu takut dalam mengerjakan perbuatan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi fadhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim ud'uni astajib lakum wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan hasanuhum khuluqan. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah telah memberikan kedua mata ini, kedua telinga ini, kedua kaki ini melangkah ke tempat yang Allah ridhai, insyaallah, mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Kiai Mukhlas, mudah-mudahan Kiai Mukhlasin Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan, Allah panjangkan umur, dan antum-antumah semua mudah-mudahan soleh solehah, diberikan ilmu manfaat dunia akhirat, afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketakutan kita itu dalam melakukan perbuatan yang haram. Jadi rasa takut ini ada tempatnya. Ada tempat orang ini punya rasa takut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita melihat Rasulullah ini ada rasa takut di diri kita. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Karim, kemuliaan. Nah, rasa takut ini dalam kita melakukan perkara perbuatan yang Allah larang, yang enggak diperbolehkan. Ada makruh. Makruh ini kalau dikerjakan enggak dosa, kalau ditinggal dapat pahala. Ada yang subhat. Dalam subhat ada haram, ya. Dalam subhat ada haram, berarti subhat ini enggak boleh dikerjakan, ya. Ada mubah. Dalam mubah ada haram, semua hukum ada dalam mubah, tapi ada halal, ya. Nah, berarti tetap nggak bisa dikerjakan. Paling nggak boleh dikerjakan yang haram. Oh, berarti ada tingkatan-tingkatannya, Bib. Iya. Jadi ketakutan dalam kita mengerjakan perbuatan yang haram ini bergantung bagaimana khusyuk kita mengerjakan sholat dalam beribadah. Kalau ibadahnya bagus, ibadahnya rapi terus lebih dalam sholat dia khusyuk, penyakit atau sesuatu yang haram ini bakal pergi lama-lama. Amin. Amin. Kenapa? Karena perbuatan yang haram ini menggiring seorang pelakunya itu ke dalam api neraka, mendapat azab Allah.
La fid dunia, la fil akhirah. Enggak di dunia ataupun di akhirat. Terus bagaimana? Misal makan, ya. Makan secukupnya. Makan jangan banyak-banyak. Lah Bib, kalau makanan batiniah Bib, makanan sehingga kelihatan. Ilmu misal, ilmu babu sunnah. Tentang fadilah sunnah, boleh sekenyang-kenyangnya. Tentang adab Rasul, akhlak Rasulullah. Tentang salawat ke Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya ya. Tapi selain sunnah yang wajib ya, wa na'udzubillah, apalagi yang haram yang nggak boleh sama sekali dipelajari ya. Tapi yang sunnah ya. Terus bagaimana meninggalkan yang makruh? Kalau ngerti sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa ya. Nah, makruh sebaliknya sunnah. Kalau dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggal mendapat pahala. Ya, luar biasa keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Terus nasi, terbuang nasi itu ke tanah ya haram. Karena mubazir. Apa haramnya Bib karena kita terus jadi berteman dengan setan? Lah iya, maksudnya haram ini bukan hanya makanan yang terbuang itu, tapi pekerjaan itu. Membiarkan sesuatu terbuang. Ya, lah itu yang menjadikan kita berani, ya, bukan takut melakukan perbuatan haram. Wah halal terus. Kenapa halal ini? Apa halal ini? Halal ini ya jalan menuju kebaikan sampai kita selamat di akhirat nanti masuk dakhalal jannah. Bagaimana kita mendapatkan keselamatan di dunia? La fi dunia la fil akhirah. Enggak di dunia bisa selamat karena kita mengerjakan apa-apa yang halal. Terus thayyiban wa mubarakan dan seterusnya kata Allah. Ada perbuatan yang kita kerjakan ini manfaat, terutama sholat, khusyuk dan seterusnya, ditambah-tambahkan dengan sunnah segala macam. Lah ibadah ini yang menjadikan seorang itu takut dalam mengerjakan perbuatan haram. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Shalawat ke Rasulullah SAW ini hukumnya wajib. Berarti kalau enggak sholawat haram. Ya. Sholawat ke kanjeng Nabi hukumnya wajib. Berarti kalau enggak sholawat haram. Hati-hati. Nah, sunnah apa yang ada di diri kanjeng Nabi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi. Imam Bukhari radhiyallahu an mengatakan sunnah itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya terus andai kata orang melihat akhlak ya, tingkah laku Rasulullah sampai di zaman sekarang ya dari sahabat. Sahabat yang ngajarin sahabat ngomong ini kanjeng Nabi. Yang ngajarkan sahabat itu ngerti yang haram, yang halal kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang. Nah terus terbuang itu makanan itu, nasi itu ya ajaran Nabi Muhammad ya. Nggak boleh memubazirkan ya, nggak boleh mubazir. Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, karena mubaziru ikhwanu syaitin. Andai kata terbuang ya, terbuang apa dibuang, pokoknya karena sebab digerakkan kita itu terbuang. Nah, kalau Nabi Muhammad ya makannya rapi lah, kita umat makannya rapi karena mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah terus sunnah, apa sunnah bisa menjadikan kita mempunyai rasa takut melakukan perbuatan haram? Lalu sunnah lebih lagi. Jadi orang ahlus sunnah yang sudah ngerti sunnah Nabi ya jarang-jarang ya, karena amrun wajib, sesuatu yang Allah perintahkan ini sunnah setelahnya lagi, setelah kita mengerjakan yang wajib. Nah, itu luar biasanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, mukjizat Nabi
Ada mukjizat Rasulullah. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat. Keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus salawat tadi kepada kanjeng Nabi Muhammad, Allah lipat-lipatkan pahala, Allah hapuskan dosa per 10. 3 lipatan 10 keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala bisababi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, berarti dengan cinta terus kecintaan, kesukaan ya kepada al-ilmu atau Al-Qur'an Al-Karim wal hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan hadis. Orang selamat mendapatkan rasa takut dalam dia untuk mengerjakan perbuatan yang Allah haramkan. Orang gak akan selamat apabila ia berani kepada perbuatan haram yang Allah haramkan. Nah, kalau dibuang itu sebutir nasi, sebutir, beb itu nanti basi, beb sudah gak bisa dimakan. Ya, akal itu akal kita. Beb lah itu itu kok hanya cuma sebutir, kok pelit amat sih, cuma sebutir nasi dipermasalahkan. Bukan masalah sebutir atau bagaimana adab cara kita makan. Allah hanya katakan innama amaruhu idza arada syai'an. Kehendak Allah enggak ada yang bisa kita enggak ngikuti. Kalau kita enggak ngikuti tata cara bagaimana memakan nasi dari Rasulullah SAW, bagaimana adab segala macam, ya Nabi makan roti daging, terus daging itu cuil jatuh. Nah, nasi ya sama, nasi itu sebutir jatuh dan seterusnya segala macam yang dimakan. Nah, kenapa sebabnya Allah membalikkan aturan? Karena Allah sayang, rahmat ya, rahmat. Lah rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk ahkam, hukum. Kenapa? Karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Al-Qahhar, yang maha mengatur. Kalau enggak diatur, ya enggak teratur. Manusia bisa seperti binatang. Ya. Binatang enggak pernah bisa seperti manusia, padahal kan aneh. Binatang itu enggak pernah bisa seperti manusia, tapi kok manusia bisa seperti binatang. Nah, manusia bisa seperti malaikat, tapi susah. Paling kasihan binatang. Binatang itu Abu Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syah Abu Bakar itu bilang, sahib ini tadi di sana, Mudarul Mustafa. Jadi binatang ini Allah jadikan sebelum jin manusia buat makan kasihan ya. Sampai Nabi Allah Ismail zaman Nabi Allah Ibrahim dirubah sama Allah jadi domba ya. Terus domba terus disembelih sampai nanti akhir zamannya. Setiap Idul Adha korban hari besar. Nah begitu. Terus akhlak Rasulullah SAW, Nabi akhlak Rasulullah, ketinggian sunnah Nabi Muhammad. Kenapa kalau kita ngerjakan sunnah setelah wajib, dan kalau sudah kita mengerjakan sunnah ini pasti kita sudah jauh dari perbuatan-perbuatan haram. Kenapa? Karena akhlak Nabi diperakhlakkan malaikat. Nabi, malaikat Jibril alaihi salam kalau ketemu kanjeng Nabi Muhammad memuliakan. Ketika saat Rasulullah sedang duduk, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang berjarak di depan pintu ya misal. Dia maju ke depan dulu, berduduk di situ. Maju lagi ke depan lagi, ngerunduk di situ. Baru jauh sama Nabi, baru ngobrol sama Rasulullah. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW, diperakhlakkan malaikat. Malaikat adab kepada kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah betikkan sifat-sifat Allah di diri Rasul. Ar-Rauf. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum kata wa kaza bil mu'minina raufur rahim. Nah,
luar biasa Nabi Muhammad SAW. Nah, sholawat itu akan membuat kita takut. Nah, orang kalau dekat sama pejabat kan luar biasa besar ya. Orang dekat sama orang alim, waduh, akhirat udah ya, surga udah urusannya ya. Orang dekat sama kanjeng Nabi, bayangkan malaikat aja mendekati Rasulullah seperti itu, saking adab yang dimiliki, akhlak suri tauladan uswatun hasanah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Terus malaikat ngobrol sama kanjeng Nabi Muhammad. Udah lama dok datang sahabat Salman Al-Ghifari kalau nggak salah. Nah, terus dibilang malaikat, ya Rasulullah, ini Salman ahlus sama. Orang yang Ghifari ini ahlus sama, yang dikenal di surga, di langit ya. Yang dikenal yo di surga, di langit. Ini maknanya orang khair, ahlil jannah. Jadi orang kalau dikenal dia banyak mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, orang ini pantang kita ngomong orang ahli nar ya. Orang kalau kerjakan sudah sunnah Nabi Muhammad, nggak boleh kita ngomong orang ini ahli neraka, nggak boleh ngafirkan ya, dosa. Nah, terus berarti jaga lidah ini akan terjaga dari kita melakukan perbuatan haram dan terjaga lidah. Lah lidah itu menjadi terjaga karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Ghifari terkenal di langit. Malaikat ngenali ya. Banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan karamah karena fadilatul sunnah. Karena Allah berikan sir daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.